Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rossi dengan NIM 2141050129. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional dan metode perhitungan pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Kita harus tahu dulu itu apa pendapatan nasional. Bahwasanya pendapatan nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi dan rendahnya tingkat kehidupan atau kemajuan dalam suatu bangsa atau negara. Secara kuantitatif, eh, tingkat kehidupan dan kemajuan suatu negara itu ditentukan oleh perbandingan pendapatan nasional dan jumlah penduduk suatu negara. Konsep imbiasnya dikenal dengan sebutan pendapatan per kapita. Bahwasanya gini, pendapatan nasional itu diperbandingkan oleh dua sektor, yaitu adalah jumlah masyarakat, karena dengan jumlah masyarakat suatu pendapatan nasional itu akan diperoleh baik dengan pendapatan konsumsi, pendapatan produksi, dan lain-lain. Baik, selanjutnya itu tentang apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pendapatan nasional. Sebelum itu, bahwasanya tadi slide pertama itu menjelaskan bahwasanya pencetus pertama pendapatan nasional itu adalah orang Inggris dengan namanya itu Sir William Petty pada tahun 1665. Bahwasanya pendapatnya mengatakan bahwasanya pendapatan nasional itu dihitung oleh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara. Tapi oleh ahli ekonom itu tidak diterima bahwasanya pendapatan nasional itu adalah jumlah barang atau jasa yang dihasilkan dari setiap tahun dalam suatu negara. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pertama itu ada tiga. Ada permintaan dan penawaran agregat. Apa itu? Adalah permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Contohnya seperti kopi. Kopi itu ditikar atau dihargai berapa itu. Kopi itu cocok dengan harga berapa gitu. Contohnya, dan lagi yang kedua, konsumsi dan tabungan. Apa itu konsumsi dan tabungan? Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang atau jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka tertentu. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi. Kalau konsumsi itu adalah suatu pendapatan dari suatu pekerjaan atau perusahaan yang dikeluarkan. Kalau tabungan itu adalah suatu pendapatan yang disimpan. Itu. Terus yang ketiga adalah investasi. Apa itu investasi? Adalah sebuah atau adalah pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi adalah untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Dengan menaruh investasi, maka modal itu akan dikembalikan lagi karena mendapatkan hasil gitu. Dan juga yang terakhir itu adalah metode perhitungan pendapatan nasional. Maka suatu negara itu dilihat dari bagaimana yang diperoleh dengan metode apa negara tersebut menggunakan perekonomiannya gitu. Kita lihat dari tiga metode ini. Contohnya yang pertama dari metode produksi. Dari pengertiannya adalah produksi itu adalah dihitung dengan menambahkan nilai produksi akhir di masing-masing sektor. Perlu diperhatikan bahwasanya nilai yang dihitung adalah nilai barang atau jasa yang akhir, bukan nilai bahan mentah atau setengah jadi. Maksudnya gini, kita lihat seperti negara Cina dan juga negara Jepang itu merupakan negara produksi karena di setiap negara itu ada barang atau produksi yang dibuat oleh Jepang atau
Cina, contohnya seperti made in Cina atau made in Jepang, seperti barangnya Mitsubishi itu kan dari Jepang. Ada juga mobil-mobil yang dari Jepang itu, dan juga Cina-Cina itu merupakan negara produksi karena orang-orangnya pintar dalam membuat berbagai hal barang. Barangnya Cina itu banyak. Terus yang kedua, metode pendapatan. Dalam metode pendapatan, pendapatan nasional dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya itu 1 tahun. Begini, pendapatan nasional itu adalah contohnya, langsung contoh seperti negara katanya tadi itu negara Singapura. Negara Singapura kan kecil, tapi mereka itu pintar dalam mengelola suatu barang. Jadi mereka itu membeli bahan-bahan mentah dari suatu negara, seperti membeli di negara Indonesia, lalu diproduksi lagi di Singapura menjadi bahan yang sudah jadi, lalu dijual ke negara lain dengan penghasilan yang lebih tinggi, dengan harga yang lebih tinggi. Maka Singapura itu mendapatkan pendapatan yang lebih besar gitu. Dan juga metode pengeluaran atau metode konsumsi gitu. Itulah metode ini untuk menghitung pendapatan nasional dengan menjumlahkan semua pengeluaran baik yang digunakan untuk rumah tangga, konsumen, rumah tangga swasta, produsen, rumah tangga pemerintah gitu. Itu bahwasanya setiap pengeluaran itu pasti di suatu negara itu pasti ada gitu, atau dikatakan metode konsumsi. Seperti di mana Indonesia ini, Indonesia itu kan cuma mengkonsumsi dari barang-barang luar negeri gitu. Bahwasanya contohnya padi. Padi itu kan masih banyak di Indonesia. Kenapa masih masih membeli ke luar negeri gitu? Karena konsumsi itu mengkonsumsi gitu, membeli gitu, tidak menciptakan sendiri gitu. Baik, itulah penjelasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala bisawab.